Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan. Oleh kenapa? Oleh karena saat ini kita boleh memasuki bulan yang baru di bulan Agustus. Sebab itu kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya Loso akan ajak kita bersama-sama membaca sebuah ayat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Loso akan baca untuk kita semuanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kiranya ayat firman Tuhan ini akan senantiasa mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia, yang menyatakan kasih-Nya setiap pagi bahkan sepanjang hari. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Loso undang kita semuanya berdiri di rumah kalian masing-masing. Ibadah sekolah minggu pada hari ini kita akan mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada setiap kita adalah di dalam nama Tuhan. Dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kesetiaan dan kemurahan Tuhan menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kemurahan Tuhan. Hari ini kami kembali bersama-sama memuji Tuhan dari tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ketika hati kami, mata kami tertuju kepada Tuhan, maka Engkau Tuhan adalah Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kalau kami masih diberikan kekuatan kesehatan di tengah pandemi corona yang belum berakhir sampai hari ini. Sebelum kami bersama-sama menaikkan pujian kami ya Tuhan, kiranya Engkau akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau tolong juga mungkin di antara kami yang kurang sehat, atau mungkin di antara saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan COVID-19 ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan menolong menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami membawa segala pujian syukur kami kepada Tuhan dan memulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi Papa dan Mama. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, Lose, pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ada satu pujian baru Lose, ya. Kita undang anak-anak, siapkan hatinya untuk memuji Tuhan. Ya. Apa Lose? Aku kecil tapi berharga. Yesus mengasihiku, Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Sekali lagi, aku kecil tapi berharga. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus
tebus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Lause, ya, ya Tuhan luar biasa ya Tuhan kita. Ya, Lause kita mau jalan bersama Tuhan ya. Anak-anak sambil bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Dalam suka duka kita selalu berjalan dalam Yesus. Benar, Yuk, Lause. kita mau nyanyi lagu ini dengan semangat. Yuk, berdiri ya. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh ya. Yuk, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Nah, anak-anak masih semangat memuji nama Tuhan? Pasti masih semangat. Ya, kita mau naikkan apa lagi, Lause? Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak
beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, kita bersyukur ya Lause ya, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau duduk tenang, kita mau duduk, kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak siapkan Alkitabnya ya. Yuk semuanya kita akan puji Tuhan, Yesusku panggil. Biar Tuhan pimpin kita dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kita dipersiapkan dan kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, yuk kita akan memuji Tuhan, Yesusku panggil, Yesusku undang. Dengan sikap berdoa ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Akan berdoa, semua lipat tangan, tutup matanya, ikutilah berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji Tuhan. Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan tenang. Tuhan, berkati Lause kami yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati Lause kami yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Amin. Halo anak-anak Glory Kids, apa kabar? Wah, Lausa senang sekali ya hari ini Lausa boleh menyapa anak-anak semua. Nah anak-anak udah ready ya ikut ibadah dan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk Lausa aja kita sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sungguh kesetiaan-Mu di sepanjang kehidupan kami boleh merasakan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh beribadah.
Tuhan, pada hari ini biarlah kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong anak-anak semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, Lause lihat dari sini, semuanya sudah pakaian yang rapi, cantik semua, ganteng-ganteng semua. Wah, ready ya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hah? Ada yang belum makan? Waduh, lapar dong ya. Nah, anak-anak, kalau kita lapar, biasanya apa ya yang kita lakukan? Ya, kita minta papa atau mama kita untuk masak buat kita. Ma, bikinin aku roti dong. Ma, bikinin aku mie goreng dong. Atau kita bisa buka kulkas kita di rumah. Nah, kita cari-cari makanan apa ya yang ada di kulkas. Nah, anak-anak, semuanya itu sudah disediakan sama papa mama kita. Kalau kita lapar, kita bisa minta tolong sama papa mama bikinin makanan buat kita, atau kita bisa cari makanan yang sudah disediakan sama papa dan mama. Tapi anak-anak, bagaimana ya dengan orang-orang di luar sana yang sulit sekali mencari makanan? Bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang sulit sekali mendapatkan makanan? Nah, anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Naomi dan Ruth. Bagaimana Allah yang setia itu memelihara kehidupan Naomi dan Ruth. Gimana ya cara Allah menolong mereka? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita bagaimana pahitnya kehidupan yang dialami oleh Naomi, di mana dia pergi ke daerah Moab, menetap di sana sebagai orang asing, akan tetapi suaminya meninggal, juga kedua orang putranya juga meninggal di sana. Lalu Naomi memutuskan untuk balik ke tanahnya, yaitu tanah Yehuda. Dia balik dan ternyata Ruth menantunya ikut bersama dengan Naomi. Nah, hari ini kita mau melanjutkan cerita kita dari Ruth pasalnya yang kedua. Kita baca yuk ayat yang pertama. Dikatakan di sana, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Nah, anak-anak, pada saat itu ketika Naomi kembali ke tanah Yehuda, ternyata menantunya yang bernama Ruth ikut ya, mereka kembali ke Bethlehem. Pada saat itu terjadi musim panen, musim menuai jelai seperti gandum ya. Lalu anak-anak, Ruth berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan Naomi berkata kepada Ruth, "Pergilah anakku." Nah, anak-anak, Ruth pergi ke ladang dan dia memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Dan kebetulan anak-anak, Ruth itu berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek itu. Sebenarnya Ruth tidak tahu ini ladang milik siapa, ini ladang tanah siapa, tidak tahu. Tetapi ada Allah yang menyertai, yang memelihara mereka. Nah, anak-anak, pada saat itu kalau orang asing sulit sekali ya untuk diterima di tempat itu. Mereka sulit sekali untuk bergaul karena mereka orang asing ya. Mereka tidak mendapat perlakuan yang baik. Akan tetapi di sini Ruth mendapatkan perlakuan yang baik dari Boas. Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, ternyata Boas datang ke ladang itu dan berkata kepada penyabit-penyabitnya, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Penyabit-penyabit itu juga berkata kepada Boas, "Tuhan menyertai engkau, Tuan." Lalu dilihat Boas
Itu ada seorang perempuan di sana yang sedang memungut jelai. Siapakah perempuan itu? Nah, para pekerja Boas mengatakan itu dia orang asing. Dia namanya adalah Ruth. Dia ikut bersama dengan Naomi, mertuanya. Dia dari tanah Moab. Dia sudah di sana memungut jelai-jelai itu dari pagi sampai sekarang. Dia tidak berhenti. Oleh karena itu, Boas datang menghampiri Ruth. Dan inilah kebaikan hati yang ditunjukkan Boas kepada Ruth. Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada para pekerja-pekerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan itu dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Wow, anak-anak, betapa baik ya Boas terhadap Ruth, padahal Ruth ini seorang yang asing. Lalu karena Ruth merasakan kebaikan dari Boas, lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepada Boas, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing?" Anak-anak, ternyata Boas telah mendengar tentang Ruth, bagaimana dia yang adalah orang asing berasal dari tanah Moab, tetapi dia mau ikut dengan Naomi. Walaupun suaminya sudah mati, tetapi dia mau ikut berserta dengan Naomi mertuanya. Dia rela pergi meninggalkan ibu dan ayahnya. Dia rela pergi meninggalkan tanah kelahirannya, yaitu tanah Moab. Dia ikut beserta dengan Naomi. Oleh karena itu, Boas tahu bahwa wow, ternyata Ruth ini orang yang setia. Dia mau ikut bersama dengan Naomi, padahal dia tidak tahu apa-apa tentang tanah Yehuda. Asing bagi Ruth ya. Anak-anak, lalu Boas mengajak Ruth untuk ikut makan bersama dengannya, bersama dengan pengerja-pengerja lainnya. Boas memberi makan kepada Ruth sampai kenyang. Dan setelah Ruth selesai makan, setelah kenyang, Ruth bukan langsung pulang, tapi Ruth masih tekun. Dia masih pergi ke ladang, tekun mengambil bulir-bulir gandum yang tersisa. Dan Boas melihat betapa tekunnya Ruth ya. Dan Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Boas berkata seperti ini, "Dari antara berkas-berkas itu ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Nah, anak-anak, sebenarnya ini adalah ketetapan dari Allah bagi bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 24 ayat 19 berkata demikian, "Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu." Anak-anak, ketika Allah memberkati bangsa Israel, ketika Allah memberkati bangsa Israel dengan musim panen, musim menuai, dan ketika ada pengerja-pengerja yang memungut bulir-bulir gandum itu, menyabit-nyabit gandum-gandum itu, dan ada yang tersisa,
Nah, sisanya itu tidak boleh lagi diambil oleh pemilik ladang, pemilik tanah, melainkan itu adalah bagian untuk orang asing, untuk anak yatim dan janda. Dan itulah bagaimana Allah memelihara kehidupan orang-orang di luar sana yang sulit mendapatkan makanan. Dan dengan ketetapan ini Allah juga ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak perlu khawatir akan apa yang mereka dapatkan. Mereka tidak perlu terlalu serakah untuk mengambil segala sesuatu, karena Tuhan sudah memelihara mereka, sudah memberkati mereka. Nah, dengan ini Ruth bisa mengambil bagiannya untuk menjadi miliknya ya, untuk bisa dibawa pulang. Nah, singkat cerita, setelah Ruth selesai di ladang itu bekerja, dia pulang membawa jelai-jelai itu ke rumah dan memberikannya kepada Naomi. Naomi berkata kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini?" Lalu Ruth menceritakan kepada Naomi bahwa dia bekerja di ladang milik kepunyaan Boas. Dan Ruth menceritakan bagaimana kebaikan yang ditunjukkan Boas kepada Ruth. Nah, sesudah itu Naomi berkata kepada Ruth, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Nah, anak-anak, dalam cerita ini kita bisa melihat bagaimana kisah Naomi dan Ruth yang pulang ke tanah Yehuda dari tanah Moab. Mereka tidak tahu apa-apa di tanah Yehuda, akan tetapi ada Tuhan yang terus memelihara mereka lewat Boas ya, lewat kebaikan Boas kepada Ruth yang boleh menolong dia, yang boleh memberikan Ruth makanan kepada Naomi juga. Anak-anak, hari ini kita belajar untuk percaya kepada Allah yang menyediakan. Dari kisah Naomi dan Ruth, mereka yang balik ke tanah Yehuda. Bahkan mungkin mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di Bethlehem, apa yang akan mereka makan. Akan tetapi mereka percaya bahwa ada Allah bangsa Israel, Allahnya kita saat ini pun, yang akan selalu menyertai dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Nah, hari ini anak-anak, mungkin ada anak-anak yang khawatir. Aduh, besok bagaimana ya? Apa yang akan terjadi besok? Atau aduh, besok aku makan apa ya? Anak-anak, ada banyak saat ini orang-orang yang memiliki kekhawatiran yang berlebihan, ya, memiliki kekhawatiran yang berlebihan sehingga mereka takut. Mereka tidak percaya bahwa ada Allah yang menyediakan segala sesuatu apa yang kita perlukan. Tetapi hari ini anak-anak, kita diingatkan bahwa kita punya Allah yang setia, Allah yang sanggup memberkati kita, menyediakan apa yang kita perlukan. Anak-anak, kalau kita sampai hari ini, kita boleh makan, kita boleh mendapatkan tempat tinggal, kita bersama dengan orang tua kita harus mengucap syukur. Itu adalah kebaikan Tuhan, itu adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau sampai hari ini kita boleh mendapat makanan yang baik, makanan yang enak-enak, papa mama yang mengasihi kita jangan pernah mengeluh ya anak-anak. Tidak boleh kita mengeluh sama papa mama, aku gak mau makan ini, makanan mama gak enak. Anak-anak ingat ya, bahwa semua itu berasal dari Allah, itu adalah berkat Allah bagi setiap kita, dan kita tidak boleh mengeluh. Apalagi kita tidak boleh khawatir, karena kita percaya ya bahwa ada Allah yang setia, yang selalu memberkati kita. Nah anak-anak, hari ini Lausa mau mengajak kita sama-sama untuk menghafal satu ayat hafalan
dari Lukas pasal 12 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama ya. Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Anak-anak, mari kita selalu mengingat bahwa kita punya Allah yang setia, kita punya Allah yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir akan apa yang ada, yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Anak-anak, hari ini Lause mau mengajak kita semua untuk sama-sama bikin aktivitas seperti ini ya. Biarlah aktivitas ini boleh terus mengingatkan kita bahwa Allah yang menyediakan makanan bagi Ruth dan Naomi, Allah yang sama juga akan selalu memelihara kehidupan kita. Lause, bagaimana bikin ini? Nah, anak-anak bisa lihat caranya di Instagram glorykids.pekanbaru. Di Instagram Lause sudah memberikan bagaimana langkah-langkah untuk membuat ini. Nah, anak-anak boleh mengerjakannya, terus foto dan diupload ke Instagram dan di tag ya, di tag Instagram Glory Kids. Oke, anak-anak, silakan berkreasi sesuka hati anak-anak, dan mari kita menutup ibadah ini, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu kami punya Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati kami, Allah yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami tahu Engkau Allah yang setia kepada setiap kami. Engkau masih memberikan kemurahan hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami untuk kami tidak perlu lagi khawatir akan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Happy Sunday anak-anak. Halo, wah hari ini kalian sudah dengar firman Tuhan ya. Tetap kuat di dalam Tuhan, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dan senantiasa pandang terus kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang setia yang memelihara kehidupan kita. Untuk itu kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan oleh karena Dia begitu baik kepada setiap kita. Dan ingat, tetap lakukan firman Tuhan hari demi hari. Kita akan jumpa kembali pada minggu depan untuk bersama-sama di cross kita masing-masing. Pastinya dengan teman yang mungkin baru, karena mungkin ada beberapa teman yang baru pindah bergabung dengan kita. Nah, crossnya nanti ikuti bersama-sama ya, lewat Zoom bersama-sama dengan Lause. Sekarang kita akan akhiri ibadah hari ini. Lause undang sekali lagi, kita akan berdiri bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh memuji Tuhan, boleh belajar firman Tuhan, dan kami bersama-sama berkomitmen untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati Papa Mama, berkati Lause yang hari ini sudah melayani ya Tuhan. Terima kasih dan pertemukan kami kembali pada minggu depan dalam setiap pertemuan cross online kami melalui Zoom meeting. Terima kasih Bapa, kami menutup ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.